Kita targetnya itu memberikan informasi cara bikin somai ya. Silahkan ditonton YouTube ini, video ini untuk bisa belajar somai dari awal gitu. Nanti namanya Mang Apit tuh, jagonya bikin somai. Nanti ya. Memang saya sudah ikrarkan, silahkan belajar somai Batagor Cipayung dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di salah satu outlet yang ada di Cipayung, tepatnya di seberang SMP PGRI ya. Bagi yang ingin bermitra dengan Batagor Cipayung, kita sedang ada promo cuman 15 juta rupiah ya. Anda Bapak yang ingin berusaha tapi repot, silahkan bergabung dengan kami Batagor Cipayung, cuma dengan harga 15 juta rupiah sudah bisa menjadi pengusaha ya. Kalau untuk reseller minimal berapa nih Pak Ji? Oh, sekarang juga kan ada promo ya. Reseller yang kemarin minimal 500.000, sekarang cuma 200.000 ya. 200.000 Jadi ya? untuk somai ya, somai 200.000, sudah mendapatkan 100 pieces somai. Jadi harga per piecesnya cuma 2.000. Silahkan nanti kan bisa dijual lebih dari itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Untuk cara pengirimannya gimana nih Pak Ji? Kalau pengirimannya memang bisa dengan Gosen juga bisa gitu ya. Jadi untuk daerah Jabodetabek ya, maksudnya masih bisa gitu ya. Tapi kalau untuk daerah yang jauh-jauh kita belum bisa karena kaitannya dengan kekuatan ininya dalam perjalanannya ya. Khawatirnya basi gitu. Jadi untuk sementara untuk di daerah Jabodetabek insya Allah masih bisa. Ini Mas. Oke, kita perkenalkan untuk bahan-bahan ya. Bahan-bahan untuk pembuatan somai diantaranya adalah labu siam ini namanya. Ini labu siam kayak gini. Ini kualitas yang bagus ya. Dia tua ya. Harus yang tua. Harus yang tua. Dia kalau yang muda dia kebanyakan mengandung air ya, jadi kurang bagus gitu kan. Nah, untuk bahan yang kedua, yang paling utama ini nih, ikan ya. Ikan namanya kan ikan tenggiri ya. Tenggiri kualitas yang bagus ya. Soalnya ada juga yang kualitasnya abal-abal ya. Oh gitu. Cirinya dari apa sih Mas? Dia emang sih kalau sebenarnya kalau dari tampilan luar kita nggak bisa ngebedain. Nah, setelah kita black, ketahuan teksturnya itu. Kalau dia yang bagus itu lengket ya. Kalau dia yang kurang bagus itu kayak perak gitu kan. Gimana sih? Jadi nggak nyatu gitu kan. Gitu. Nah, itu yang kualitas yang jelek gitu. Itu biasanya kualitas yang jelek itu udah bekuan biasanya. Bekuan dan lama gitu. Lama, biasanya lama di kapal kan, bekuan. Makanya kalau misalnya emang yang paling bagus itu yang nelayan ya, kayak gini kan belinya dari nelayan nih. Biasanya yang kecil-kecil gini dari nelayan, soalnya kan dia fresh ya, baru ya. Baru kayak gini. Sekarang sekilo berapa ini ikan tenggiri? Sekitar 65 ya, yang 65. Itu ikan tenggiri yang asli ya. Terus dia kalau yang yang palsu itu biasanya dia lebih murah harganya. Lebih murah karena itu emang kualitas juga beda. Terus bahan yang selanjutnya ini ada lagi yang namanya lemak. Nah, ini lemak ayam. Nah, ini yang sudah digiling ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini buat campuran somai ya. Nah, kayak gini. Dia posisinya sudah digiling. Ini campuran lemak sama kulit ya. Lemak ayam sama kulit ayam digiling. Nah, ini buat dua perpaduan ya. Oh gitu. Jadi harus pakai dua ini. Perpaduan ya. Jadi nggak khusus ikan aja. Harus ada ini juga. Ini nambah kualitas, nambah rasa gitu kan. Pernah nggak sih pakai lemak sapi gitu? Enggak pernah. Ayam ya. Dia emang yang paling bagus itu lemak ayam itu kan. Ini nggak dibumbuin Mas, ini lemak doang gitu ya? Lemak doang, lemak. Nah, ini buat campuran gitu. Oh, ini daun bawang. Daun bawang itu untuk campurannya.
pakai daun bawang juga. Simpel aja. Itu Nambahin apa bumbunya? garam sama sasa aja. Garam sama sasa. Nah sekarang untuk kita tinggal praktekin aja ya. Ini biar steril, biar bersih ya. Ntar saya praktekin cara ngupasnya gimana. Sebentar. Soalnya kenapa? Kalau dia nggak pakai plastik ini, getahnya itu nempel Nempel. di tangan. Jadi ngaruh ke yang udah dikupas ya? Nempel lagi ya gitu. Ya, pokoknya di tangan kita itu lengket. Oh, gitu. Nah, di situ tangannya ntar malah lengket. Nah, ntar kita ini satu aja ya. Iya. Cara Ini kan stoknya udah banyak nih mas. Ini cuman praktek aja gitu. praktek ya, Mas? aja. Kayak gimana sih? Mungkin nanti pemirsa yang nonton, cara sih ngupasnya kayak gimana sih? Tolong praktekin gitu ya. Sama nggak sih kayak ngupas buah-buah yang lain? Sama, cuma bedanya harus dia ada alas plastik aja gitu. Itu untuk menghindari, soalnya getahnya banyak banget. Kalau cara ngupasnya mah biasa standar kayak gini. Yang penting harus hati-hati aja. Tapi pengupasan kulitnya tebal nggak? Ya segini, jangan terlalu tebal juga, ntar dagingnya malah ke bawah semua. Tapi kalau pisaunya tajam sih ya nggak bakalan terlalu tebal. Itu biasanya yang agak tumpul jadi ke bawah dagingnya gitu kan. Makanya harus pastikan si ini harus tajam ya. Pisaunya ya? Pisaunya harus tajam dulu. Nah, kepalanya dibuang. Nah, udah kayak gini. Simpan. Nah, untuk proses selanjutnya ya pemarutan ya. Sediain adalah parutan dulu. Terus yang kedua caranya harus satu jalur ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik kayak gini. Nggak bisa, harus Maju tuh. nah kayak gini. Jadi jangan maju mundur. Nah, Nanti hasilnya beda ya? hasilnya beda. Cuma dalam pemarutan juga harus hati-hati ya. Soalnya saya juga yang udah biasa tiap hari masih suka kena kalau kayak meleset, akhirnya kan kena ini. Lumayan tajam soalnya ini. Makanya harus hati-hati aja. Mending jangan ngelamun kalau lagi marut. Ukurannya, lubangnya. Kayaknya sih sama satu ini di pasar itu. Kalau parutan begini mas? Parusan begini rata-rata satu ini ya, satu ukuran gitu. Dia nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil gitu. Banyak kok di pasar juga menyediakan. Nah, karena kita mau dibikin sekaligus ya, kita harus tunggu sampai diparut semua dulu ya. Ini kelihatannya udah penuh nih. Udah selesai ya untuk pemarutan. Nanti selanjutnya itu untuk pemerasan ya. Oh, habis ini diperas. Tujuannya apa mas Abed? Membuang airnya. Membuang airnya. Air soalnya ini kan mengandung banyak air ya. Dan sedangkan somai yang bagus itu sebenarnya itu tak pakai air. Pengganti airnya apa? Ya ini. Silabosium ini fungsinya untuk menggantikan air. Oh gitu. Oke, selanjutnya kita peras serbet biasa aja ya. Yang biasa ibu-ibu buat ngelap, buat masak. Ini senjatanya ibu-ibu nih. Di dapur ya. Iya. Soalnya nggak ada benda yang lain yang bisa seperti ini fungsinya. Kalau pakai puring bisa nggak sih mas? Apa? Puring itu yang buat nanak nasi itu, yang Oh, itu terlalu tipis. Terlalu tipis. Dia mudah sobek. Soalnya posisinya dia terlalu tipis. Kalau ini kan lebih tebal ya. Lebih tebal. Nah, ini tuh kan. Tuh segini aja airnya udah banyak. Soalnya bener-bener banyak ngandung air, makanya labu yang bagus itu jangan muda ya. Kalau muda dia lebih banyak mengandung air gitu. Harusnya yang tua ya. Ini udah diperes ya. Untuk selanjutnya adalah ikan ya. Ini yang bahan baku utamanya. Ikan tenggiri. Kita timbang dulu ya. Ditimbang. Ditimbang. Pertama kita buang palanya dulu ya.
baru kita timbang. Butuhnya berapa kilo nih? Butuhnya hari ini kita 3 kilo aja. Nah tadi kini kan udah dijelaskan sama Mas Apit nih ciri-ciri yang ikan yang lama sama yang fresh ya. Itu dalamnya kayak gimana nih? Nah, kalau yang dari tampilan luar, yang bagus itu kayak gini ya. Apa dia masih fresh, masih seger. Nah, kalau dia yang lama itu warnanya agak pucat dan kuning ya. Ini nggak ada contohnya sih. Kalau dilihat nanti nih, banyakan yang model kayak gini nih. Kalau ini jarang dapet yang jelek. Banyakan yang model kayak gini yang panjang. Ini warnanya, nah kayak gini. Ntar kuning-kuning di sini dia. Oh gitu. Bekas lama beku dia kan. Nggak segar kayak gini. Kalau gini dia masih kelihatan segar nih, mengkilap bagus. Kalau dia itu pucat terus warnanya udah agak ke kuning-kuningan. Nah itu sebaiknya jangan dipakai. Soalnya dia yang kualitas yang jelek. Kalau di kita nggak dipakai. Gitu. Terus selanjutnya kita potong dulu ya. Kita belah-belah dulu. Udah biasa gampang motongnya. Gampang. Pakai sendok. Ini buat apa nih Mas? Buat ngerok ikannya. Oh dikerok. Nah, ternyata bukan orang doang ya. Jadi nggak digiling gitu Mas? Enggak. Kita secara manual. Nah, kita hancurin aja kayak gini. Sampai benar-benar halus apa enggak nih? Enggak juga. Gini doang udah cukup. Nggak sampai halus, apalagi sampai digiling. Enggak ya. Kita cuma dipisahin aja nih. Pisahin daging dari tulangnya aja. Tapi kalau pakai gilingan juga bisa? Bisa, itu lebih lembut malah kalau pakai gilingan. Cuma kalau kita mah dari dulu emang standar manual kayak gini. Ntar si dagingnya itu kadang masih nempel di masih nempel di somainya itu kadang. Jadi lebih berasa gitu. Lebih berasa banget itu. Cuma ini hati-hatinya di tulangnya aja. Apalagi yang posisi ikannya kecil ya, kadang kurang kelihatan juga dia durinya. Itu biasanya bagian apa nih paling banyak lemaknya di bagian ayam? Dia kulit. Di kulit. Kulit sama lemak biasanya mungkin perbandingannya sama ya. Timbang dulu. Ini berapa kilo nimbangnya? Nggak nyampe sekilo sih kalau untuk ukuran 3 kilo. Biasanya kalau kita yang 4 kilo itu kita pakai ukuran yang sekilo ya. Karena kita ini nggak nyampe. Berarti nggak nyampe sekilo. Udah, kapan on aja. Nah, setelah kita campur bahannya, ada satu lagi bahan yang harus kita campur ya. Nah ini namanya daun bawang. Nah, daun bawang kita harus cuci dulu ya. Cukup. Nah, kita cuci dulu. Ini kebetulan udah kita kupas ya. Udah kita kupas, jadi kita tinggal nyuci aja. Saja, nggak harus tipis banget gitu. Yang penting dia hancur aja. Nah, emang dari dulu kita pakainya garam ini ya, bukan garam yang halus gitu. Ini garam apa Mas? Garam apa namanya? Garam bata. Yang kotak-kotak kayak gitu. Ukurannya. Berapa gram itu? Kalau ukuran kayak gini, kita bisa untuk 3 kilo menghabiskan 4 ya. 4 gram? 4 ini. Oh, 4 kayak gini. 4. Kalau ukuran besar sih 3 aja cukup. Tapi kalau ukuran kecil di bawah ini ya 4 biji nggak apa-apa. Tapi kurang kalau gede-gede kayak gini 3 aja cukup. Untuk 3 kilo ya. Bukan karungan. Oh belinya karungan ya? Karungan. Stok ya? Stok. Nah. Itu berapa sendok tuh? Berapa gram tuh? Kalau digramin kita nggak, cuma segini aja ya. Nah ukur takarannya ini kan buat takaran beras ya. Nah buat beras segini aja. Nah kalau biasa kita yang kalau pakai 4 kilo itu dia penuh ya. Penuh full. Karena kita cuma 3 kilo jadi kita kurangin ya. Nah segini aja. Nah cukup.
Dan untuk selanjutnya kita aduk ya. Ya, aduk pakai tangan nih. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pertama itu dulu, ikannya dulu. Ikan dulu. Nah, kalau ikan ini udah nyampur, baru kita aduk sama labunya. Penting dia bumbunya nyampur dulu sama ikannya. Ini biasanya nyampur ini berapa lama nih? Adon ini Ya. sekitar 10 menit ya. 10 menit. Sampai bener-bener matang jadi adonan. Berarti betul-betul nyampur gitu. Nih kalau udah nyampur gini ntar ada satu bahan lagi yang terakhir itu sagu ya. Kita menggunakan sagu. Nah sebelum itu kita harus meratakan dulu ya. Meratakan adonannya. Ini si ikan sama si ininya labu siamnya harus rata dulu, diaduk dulu. Kita ini benar-benar manual gitu, tanpa ada sentuhan mesin gitu. Biasanya kita pakai takaran kayak gini ya. Ini takaran penuh ya, jadi membutuhkan 3 takaran ini ya untuk 3 kilo. Ini sagu ya Mas ya? Sagu. Nah, 1, 2, Kira-kira berapa gram ini ya? Satu sekitar sekiloan sih sebenarnya kalau ditimbang ya. kalau ditimbang. Heeh. Ini 3 kilo ya? 3 kilo. Nah, udah. Sekarang kita tinggal aduk. Diaduk lagi. Diaduk lagi. Ini tambah berat lagi nih Mas, diaduk. Nah, ini proses yang beratnya di sini sampai jadi apa? Jadi adonan. Aduk. Soalnya ini yang paling menguras tenaga ya lumayan ini. Yang aduknya ini. Ngaduknya ini. Ini kalau pakai tangan dua gimana Mas? Apa biasa pakai tangan dua? Satu aja cukup. Satu ya. Dulu sih pernah saya ngalamin pakai ternak. Cuma dulu mah sampai penuh ya. Iya. Sampai seorang 10 kilo dijadiin satu bak gitu kan. Ya pakai satu tangan gak nyampe, nggak kuat. Akhirnya pakai 2. Cuma itu dulu banget, itu awal-awal banget. Lebih memperingan ya. Memperingan pekerjaannya. Saat ini embernya muat berapa kilo nih? Ini 5 kilo. 5 muat. kilo muat. Jadi kita murni tanpa pengawet ya. Tidak ada bahan-bahan pengawet, murni full alami semua bahan-bahannya. Konsepnya kan kalau kualitas barang itu bagus pasti hasilnya juga Bagus. Bagus. Pembelinya juga puas ya? Puas. Kalau kalau kualitas barang yang kita pakai itu barangnya jelek ya jangan berharap dapat kualitas yang bagus. Oh, ini udah mau nyampur nih Mas. Nah, dikit lagi. Saya aja lihat pegel nih. Apalagi yang ada nih. Rasanya emang biasa ya, emang tugas kerjaan saya gitu tiap hari. Memang yang proses yang paling harus membutuhkan itu adalah proses pencetakannya, nyetak somainya itu biasanya yang paling lama itu, dan kita harus benar-benar sabar itu. Ini tangannya manual juga apa pakai mesin? Manual. Oh, manual. Nanti kita praktekkan juga cara cetak somainya. Nah, dikukus. Kita dikukus. Oke. Pakai margarin Mas? Nah, iya supaya tidak lengket ya. Oh, di ininya. Supaya tidak lengket. Nah, teman-teman di rumah harus jangan lupa pakai ini ya, margarin atau Blue Band ya. Nah, kalau misalnya tidak ada ini, dia sebenarnya sih ada 2 bentuknya, ada yang stainless kayak gini sama bambu ya. Kuasnya itu, apa aja Mas? Kukusannya ini? Biasanya yang kayak dimsum gitu.
kayak dimsum gitu. Itu harus rata ya Mas hasilnya. Harus rata. Harus berapa deh? Sebenarnya sih kita timbang ya. Oh, tidak. Maaf. Yang biasa ukuran standarnya sih kita timbang. Tujuannya biar apa itu ditimbang Mas? Biar nggak terlalu jauh. Soalnya emang bos saya apa sih standar ukurannya Oh, segitu, gitu. berapa gram gitu ya. Kita pakai timbangan digital. Yang disarankan sih paling banyak 27 ya. 27 gram. 27 gram, paling sedikit 25. Oh gitu doang Mas. Jadi pakai garpu supaya Bulat. Berbentuk bulat aja. soalnya ini ini ya panjang-panjang tekstur tadi labu ya. Nah, ini kan 26 ya. 26 paling banyak 27. Jadi kayak gini cara apa? Cara bikinnya gitu aja. Pakai apa? Pakai garpu. Nah, kumpulin kayak gini. Nah, kan berbentuk. Udah, taruh aja. Nah, karena kita udah jadi, udah full ya. Oh udah full ini. Udah full nih. Jadi selanjutnya kita kukus ya. Nah, ini alatnya. Wah gede banget nih dandangnya. Nah, Oh, yang ini penting, tutup. ini ada kuali, kasih air ya, Oh, jangan ada airnya. lupa. Kayaknya berapa liter tuh? Ya, jangan sampai melebihi inilah, jangan sampai dia kerendam itu. Ini berapa lama nih Mas Hafid? Dia pengukusnya biasa standar kita setengah jam Setengah jam. sampai matang ya. Oke, kita tutup. Nah, Ini tutupnya harus gede kayak gini Mas. Kalau pakai seukuran sama si dandang ya, si Kuali. kelakat. pendek, kelakatnya tadi ya. Supaya jangan kalau kekecilan kan nggak masuk. Iya, oke. Yang penting dia lebih gede dari bulatan kelakatnya itu. Iya, iya. Sekitar setengah jam ya prosesnya. Sekarang kita angkat. Nah, ini sepertinya sudah matang ya, posisinya udah empuk. Oh bentuknya kayak gini ya. Sudah Ciri-cirinya udah empuk nih Mas. udah empuk dan warnanya juga udah agak ini tuh. Nah tuh kita sentuh aja udah empuk ya, Kenyal ya Mas. kenyal. Baunya enak banget nih Mas. Ikan saya ini. Soalnya tenggiri asli. Untuk pengukusan selanjutnya Ini berapa loyang nih? dua. Oh, Kali ini dua. loyang. Tadi satu. Ini satu loyang isinya berapa nih Mas? Ini sekitar 80 ya. 80 ya. 80 piece. Jualnya satunya berapa piece? Per piece-nya kita jualnya sekitar 3.000 ya. 3.000 piece. 3.000 ya. 3.000 rupiah per piece-nya. Berarti ini tinggal nunggu dingin. Baru diantar ke lapak ya. Nah, tinggal nunggu dingin, ntar kita tempatin plastik, nah, ntar dibawa masing-masing. Biasanya per Sama reseller gitu ya. Ini tinggal jual ya. Tinggal jual aja. Ada yang langsung ke stand langsung. Ya, mula-mulanya dirintis Batagor Cipayung itu di daerah Cipayung ya, di depan apotek Cipayung. Waktu itu bersama teman saya bernama Charma. Dia kebetulan memang mantan tukang somai keliling ya. Berkenalan dengan saya waktu itu, saya masih bekerja di kantor, tepatnya di kantor Jalan Tol ya. Waktu itu ngajak kerjasama lah ya. Oh, gitu. Dia memperkenalkan saya bahwa dia bisa bikin somai. Kemudian waktu itu awalnya di kantor nih, di kantor. Sebagai apa Pak dulu? Dia waktu itu kalau saya sebagai karyawan, nah, dia waktu itu sebenarnya sebagai semacam cleaning service ya, cleaning service. Tapi dia bilang katanya bisa bikin somai gitu. Akhirnya waktu itu saya coba tuh di kantor. Jualannya di kantin, saya bikinin gerobak kecil-kecilan. Alhamdulillah waktu itu luar biasa itu, di kantor responnya bagus gitu. Pas ya awal penjualan itu. awal penjualan, teman-teman kantor nyobain, katanya bagus nih rasanya gitu. Kemudian dari situ kita ajak keluar tuh, kita cari tempat gitu, alhamdulillah ketemu dia di depan apotek Cipayung waktu itu, di emperan di depan apotek Cipayung, di
disewakan gitu. Itu memang muter-muter tuh, kelapa gading segala macam. Tapi alhamdulillah malah ketemu dekat dengan rumah ya, di depan apotek Cipayung. Itu sewanya cuma 150.000 gitu. Alhamdulillah waktu itu memang awal-awalnya ya namanya ngerintis ya. Ya sama lah sih kayak ngerintis, kadang-kadang kita jualan sehari. Waktu itu awal-awal paling dapat berapa ya, 15.000 apa 15.000. berapa gitu. Iya, itu ya jualan gitu. Itu dulu ngeluarin modal berapa pas awal, Pak? Ya waktu itu kan saya nggak ingat jumlah modalnya berapa. Yang jelas kita jual waktu itu kan jualan somai aja ya. Ya kurang lebih mungkin untuk 30 porsi gitu. Tapi ya karena apa namanya awal-awal gitu yang beli belum banyak gitu. Pada tahu gitu ya. Iya, kadang-kadang nggak habis gitu. Terus suatu saat Mang Sarma itu bilang, wah ini gimana nih, lakunya cuma segini gitu. Saya bilang ya udah jalan terus saja gitu. Kadang-kadang kan kalau nggak habis setiap malam itu kadang-kadang cuman laku segini Pak gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting jalanin aja. Kadang-kadang malam nggak habis dibagi-bagi sama tukang ojek. Kebetulan dekat apotek itu belakangnya sampingnya itu ada tukang ojek, jadi kadang-kadang kita sering berbagi itu sama tukang ojek gitu kalau nggak habis. Tapi ya alhamdulillah dengan ketekunannya, walaupun dia itu tinggal di Priuk tuh setiap hari itu tiap hari datang ke sini sudah membawa adonan terus dicetak di di lokasi gitu ya, di gerobaknya itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan gitu. Hal yang paling berkesan dari pertama usaha ini apa, Pak? Yang berkesan ya memang alhamdulillah responnya dari calon pembeli itu rata-rata bilang enak gitu ya. Jadi bilang enak, makanya saya semangat gitu, walaupun mungkin ya yang beli cuma satu dua, tapi karena kita coba tekunin, akhirnya udah berjalan. Dalam perjalanan itu tadinya kan cuma jualan somai gitu ya, jualan somai. Terus suatu saat saya pikir kalau jualan somai biasanya kalau satu gerobak itu jualan batagor. Akhirnya saya belajar tuh nongkrong di tukang batagor, gimana sih cara bikin batagor gitu. Saya lihat gitu. Akhirnya saya belajar, saya praktekin di jualan. Alhamdulillah responnya lebih bagus lagi gitu. Dari tadinya somai gitu, terus kita coba batagor, malah justru batagornya yang lebih rame gitu. Makanya sejarahnya namanya Batagor Cipayung karena itu posisinya awalnya di Cipayung. Kemudian di tahun 2012 waktu itu kan boom-boomnya tahu pedas gitu. Boomnya tahu pedas, saya coba lihat-lihat, wah tahu pedas gimana sih bikinnya. Akhirnya coba-cobalah di rumah ya, kira-kira coba-coba. Alhamdulillah kita coba bagi-bagi ke tetangga, gimana sih responnya, rasanya gitu. Mereka bilang enak. Akhirnya saya coba. Tadinya sih jualnya barengan sama batagor gitu. Terus suatu saat saya coba khusus tuh tahu pedas saja. Waduh, responnya langsung bagus gitu. Waktu itu memang lagi boom-boomnya ya. Itu dijual berapa per satu piece, Pak? Waktu itu 2.000. Emang umumnya 2.000. Iya, waktu itu 2.000 ya, memang semuanya juga murah ya, bahan-bahannya murah, cabai murah itu, tahu juga masih murah. Jual 2.000 ya alhamdulillah luar biasa waktu itu. Udah gitu memang waktu itu pembeliannya juga luar biasa. Kalau untuk reseller atau franchise sekarang udah ada berapa, Pak? Reseller sih belum banyak ya, kita belum banyak. Kondisi sekarang memang ya semua usaha lagi mengalami penurunan gitu. Ya alhamdulillah sih masih ada lah gitu reseller kita. Kalau jumlah sih nggak banyak gitu. Jadi buat ada teman-teman nih, kalau ada yang di luar daerah mau franchise itu bisa nggak sih, Pak?
Kalau di luar untuk tahu pedas itu kelihatannya untuk pembelian langsung ngambil tahu dari sini kelihatannya susah ya, karena kan biaya tinggi ya, biaya tinggi untuk untuk di luar daerah jauh-jauh. Kita masih layanan untuk daerah Jakarta, Area Jakarta gitu ya. Bekasi itu masih bisa. Tapi kalau untuk jauh-jauh, katanya untuk ini biaya tinggi, nanti nggak ada untungnya gitu. Kecuali memang daerahnya itu daya belinya tinggi, itu lebih tinggi dari sini mungkin bisa. Tapi kalau untuk apalagi di luar daerah kan pasti ongkos kirim, kualitas barang itu untuk dibawa ke sana itu kayaknya masih belum bisa kayaknya. Ini kan dari produksi somai Pak, itu ada resep-resep khusus nggak sih Pak buat pembuatannya itu? Resepnya sih umum ya, intinya kalau somai itu bahan ikannya banyak, insya Allah enak lah gitu ya. Saya kira sama Jadi gitu. utamanya di ikan ya? Iya, utamanya di ikan. Kita pakai ikan tenggiri asli ya. Oh, asli Tenggiri tenggiri asli. Terus kemudian perbandingannya juga kita layak untuk somai, enak lah gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutohar, pemilik usaha Batagor Cipayung. Berlokasi di daerah Cipayung ya, lokasi produksi di daerah Cilangkap, tepatnya Jalan Damai 3 nomor 28. Usaha ini dirintis sejak 1999. Udah berapa tahun? Oh, jadi sekarang sudah berapa tahun ya? 20 tahun lebih ya. Alhamdulillah. Produksinya buat somai, batagor dan tahu pedas. Memang saya sudah ikrarkan, silahkan belajar somai batagor Cipayung dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada yang ditanya-tanya atau mungkin masih belum lengkap tentang ininya, bumbu-bumbunya, nanti kan bisa ada periode berikutnya, silakan. Jadi bisa buat amal jariah juga ya Pak? Ya, niat saya memang begitu ya. Tabungan akhirat gitu ya Pak ya? Ya, kalau ini bisa bisa ditiru gitu sama teman-teman yang nonton YouTube ini. Mudah-mudahan kalau itu berhasil, bahkan mungkin bisa berhasil lebih dari saya, silakan gitu. Saya senang ilmu yang ada di Batagor Cipayung ini, cara membuat somai, batagor dan sebagainya. Silahkan dipelajari lewat YouTube. Tapi memang saya yang belajar di sini langsung ini hanya YouTuber ya, tidak perorangan ya. Ya silahkan lihat saja lewat YouTube. Kalau memang masih ada yang kurang jelas, nanti bisa tanya-tanya gitu. Somai nggak banyak, nggak banyak ya. Kalau somai sekitar ya kadang-kadang kalau lagi ini 5 sampai 10 ya, Pak Fit ya, 10 kilo ya. Ya. Nyampe itu untuk berapa lapak tuh? Kalau somai sih cuma 3 lapak ya. Oh, 3 lapak ya, 3 lapak. Untuk yang banyak tahu pedasnya. Oh, tahu pedas yang banyak. Tahu pedasnya. Jadi kalau somai, memang somai juga ada yang beli untuk dijual lagi, reseller gitu. Reseller bisa, gitu ya bisa. Gitu. Terakhir nih Pak, boleh sedikit motivasi nih Pak dari Bapak sendiri buat teman-teman yang ada di rumah. Oh iya, silahkan pelajari. Kunci kesuksesan sebuah usaha itu gimana sih Pak? Ya, saya kira kunci sukses dari usaha itu sendiri adalah, pertama adalah keyakinan ya. Kita harus yakin apa yang kita kerjakan itu. Pertama adalah kita harus yakin. Kedua, kalau seandainya itu kita menjual produk, bikin produk sebagus mungkin, seenak mungkin,
nanti ada apa customer yang akan mencari. Kalau produk bagus pasti dicari gitu ya, walaupun mungkin harganya apa namanya, harganya bisa juga harganya lebih tinggi dari yang lain. Kalau rasa itu pasti akan dicari ya. Jadi kemudian kita apa fokus gitu, fokus dari apa yang kita kerjakan, jangan terlalu banyak. Kadang-kadang kita kan usaha ini baru mulai, terus ngelihat usaha lain, kita pengen yang lain gitu. Jadi kadang-kadang yang sudah ada di depan mata itu apa kadang-kadang ditinggalkan, jadi nggak berhasil. Kemudian juga yang paling penting adalah doa ya, doa diri kita, terus doa orang tua kita, minta izin orang tua kita supaya usaha kita apa diberikan kemudahan ya. Kemudian juga kalau seandainya kita orang muslim ya banyakinlah sedekah gitu. Kalau sedekah ya, Pak, ya? Sedekah itu kan membuka rezeki ya. Sedekah ada sholat yang memudahkan rezeki juga, sholat duha, sholat tahajud gitu. Mudah-mudahan usaha kita lambat laun akan berhasil gitu. Dari Pak Haji sendiri ada doa-doa khusus nggak sih Pak? Kalau boleh tahu. Doa khusus kayaknya banyak doa sih ya. Jadi kita kalau belajar doa saya kira masing-masing punya inilah gitu. Tinggal baca-baca apa doa-doa yang ini banyak lah gitu. Yang apa supaya kita banyak dikasih kemudahan dalam berusaha. Oke, terima kasih Pak Haji untuk waktunya nih buat teman-teman semua yang menonton. Mudah-mudahan tambah diberi kesuksesan dalam usahanya ya. Ya. Makin banyak resellernya juga. Amin, amin. Doa, kita saling berdoa ya.